Baik, tema kita di 29 Desember ini adalah Global Impact, ya. Apa yang Bapak Ibu respon setelah mendengar tema itu? Global Impact. Wah, kadang-kadang itu untuk saya ya, iya untuk Bapak Ibu, ya. Untuk Bapak Ibu, bukan untuk Pak Arifin, bukan untuk Pak Ampi, bukan untuk gembala-gembala yang punya level internasional, bukan, itu untuk kita. Global Impact, ya. Impact saja sudah struggle saya, Pak. Apalagi global. Wow, luar biasa. Sebetulnya kata global itu sendiri tidak semenakutkan beberapa tahun yang lalu. Saya ini generasi X, ya. Tahun 75 lahir, ya. Waktu itu global itu kayak susah diraih gitu ya. Sekarang orang tinggal klik-klik di komputer atau di gadget sudah global impact, ya. Meskipun impactnya viral yang nggak benar, ya. Tapi to reach global worldwide itu mudah sekali, ya. Beberapa tahun yang lalu ada buku judulnya The World is Flat, katanya dia. Nggak kayak dulu lagi sampai orang harus berlayar dan segala macam. Dengan klik saja kita bisa reach global, ya. Tapi baik, karena ini adalah ibadah kita yang terakhir tahun 2024, saya mau nampak tilas dulu tema kita. Loh, kok langsung let's pray? Ya belum, ya. Baik, ini adalah tema kita tahun 2024 untuk kita remind lagi, ya, karena tahun 2024 ada the years of kingdom influence. Kerajaan itu mempunyai pengaruh dan pengaruhnya itu melalui setiap kita, ya. Setiap kita punya pengaruh, ya, siapapun kita, apapun kondisi kita, apapun profesi kita, keadaan kita punya pengaruh kerajaan. Nah, Januari, Februari, Maret itu kita punya tema Season of Spring Spiritual Identity. Kita semua, makanya sebelum ngomong global impact itu, kita harus mulai dengan siapa saya? Siapa kita? Kita adalah umat pilihan Allah, ya. Imamat, engkau adalah bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat itu. Ya, kita adalah generasi pilihan, kita adalah garam dunia, kita adalah biji sesawi yang kelihatan kecil tapi bisa besar. Nah, ini adalah kebenarannya, bahwa Tuhan kita itu istilahnya the God of small things, Allah dari hal-hal yang kecil. Bayangin Tuhan datang di Natal, ya, sebagai anak dari keluarga biasa saja, Yusuf dan Maria, ya. Dia lahir di palungan, nggak ada kan yang lahir di palungan di tempat ini, minimal di dukun beranak, masih pakai kasur, ya, di dukun beranak minimal, ya, kecuali lahir di pesawat gitu, ya, susah, ya. Tapi kita nggak pernah lahir di palungan, Tuhan lahir di palungan, ya, sampai orang-orang bingung, ya, ini Mesias kah? Ini kan tetangga saya ini, anaknya tukang mebel, ya. Kalau saya hidup di zaman Tuhan Yesus, mungkin saya juga nggak percaya. Kalau ada teman saya misalnya namanya Yosua atau Yesus, anaknya tukang mebel yang saya kenal, mungkin dari Solo, ya, tukang mebelnya, dan juru selamat, ya, kita bersyukur kita punya identitas itu, Bapak Ibu. Dia Tuhan, hal-hal kecil bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang kemudian apa? The source of authority of influence, ya, April, Mei, Juni. Bahwa sekali kita ini melayani Tuhan bisa punya global impact, bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya kemampuan yang global, tapi Tuhan memberikan otoritas di dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kita dikasih otoritas dan kuasa sama Tuhan. Itu yang membuat kita mampu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya segala macamnya, tapi ada otoritas Tuhan. Ya, Bapa memberikan otoritas kepada Yesus. Yesus naik ke surga memberikan Roh Kudus ke dalam hidup kita, memberikan kuasa dan otoritas. Sekarang otoritasnya ada di tangan kita. Dimanapun kau berada, apapun profesimu, kita punya otoritas itu. Ya, dan yang Season of Autumn, leading in influence, ya, dengan otoritas itu kita punya kuasa untuk mempengaruhi, untuk memberikan dampak buat orang-orang di sekitar kita, ya, bukan sekedar kita yang terdampak, kita yang punya dampak, ya. Lalu apalagi di mana kita jadi influence? Di family, ya, di keluarga, di gereja, lalu di komunitas, ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sekarang saatnya di seluruh bumi. Makanya kita punya global impact itu. Ini bukan tema dari Pak Bob, ini bukan tema dari Pak Timotius Arifin supaya keren aja temanya global impact. No, ini dari firman Tuhan.
dari Tuhan Yesus memberikan mandat kepada kita untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, mungkin bangsa-bangsanya nggak harus keluar negeri, di tempat ini pun kita bisa jadi impact bagi global. Ya, dan yang terakhir adalah transforming the world. Kita mantas salah satu kualitas kita adalah salt, itu spiritual, authority, apalagi leadership, lalu transformer. Ya, kita diubahkan supaya orang-orang di sekitar kita juga berubah hidupnya oleh karena pengaruh dari hidup kita. Nah, Tuhan itu saya bilang tadi, Tuhan ada perkara-perkara yang kecil. Bayangin, berapa sekarang jumlahnya orang Kristen? Ya, dari satu pribadi Yesus memilih 12 murid. Ya, profesinya ada yang nelayan, ya ada yang tabib, ada pemungut cukai, ya, yang dibenci sama semua orang Israel. Lalu kemudian apa lagi? Dan yang lainnya tidak disebutkan, cuma anak siapa. Dari 12 murid itu di loteng Yerusalem jadi 120 murid. Ya, 1, 12, 120. Lalu kemudian karena mereka diberi kuasa otoritas sama Roh Kudus, 1 Petrus saja berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Siapa Petrus itu? Nelayan. Siapa Petrus itu? Petrus itu mulutnya aja besar, ya, tapi penakut. Ya, ada pernah kenal nggak? Mulutnya besar tapi penakut. Ya, atau semua kita kayak gitu ya, yang cuma bilang, oh harusnya gini, harusnya gitu. Kamu ya, oh jangan saya. Gitu. Orang itu saja, ya. Gampang ya kalau cuma ngomongin, ya, tapi waktu kita diberi tanggung jawab nggak ada yang mau, ya. Itu kita kayak Petrus, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan otoritas dan tanda-tanda, setiap kita bisa kayak Petrus, ya, berkhotbah 3.000 orang bertobat, ya, amin. Ya, dan kemudian apa? Tahun 2010 diberikan 2,1 miliar orang Kristen di seluruh dunia. Waktu itu populasi masih 6,9 miliar. Saat ini perkiraan 8 miliar orang di muka bumi ini, semakin banyak ya Bapak ya. Sudah ada KB dan segala macam. Ada negara yang nggak mau punya anak, masih saja 8 miliar penduduk dunia. Sekarang saya nggak tahu, lebih banyak lagi. Ya, dan kekristenan mempengaruhi banyak hal. Ini grafik ini tahun 1910 itu kekristenan itu 66% lebih ada di Eropa. Ya, ada pergeseran di tahun 2010. Sekarang sudah Eropa 25% aja. Ya, entah banyak yang mundur, entah banyak yang nggak percaya Tuhan lagi. Tapi di Asia, di Sub-Sahara, di Afrika ada pergerakan dan pertumbuhan yang besar. Dan kita ada di wilayah itu. Amin. Kita ada di wilayah itu. Dunia saat ini menghadapi banyak masalah, Bapak Ibu. Ya, menghadapi banyak masalah. Ya, ada tantangan yang sangat besar. Tadi malam saya baca Yeskiel. Ya, ada satu ayat bilang kayak gini. Orang benar dan orang saleh mati muda, katanya. Tidakkah engkau memikirkannya, katanya. Aku menyelamatkan mereka dari kejahatan dunia. Sekarang mereka mendapatkan peristirahatan, rasa aman atau rest di dalamku, kata dia. Jadi dunia ini bukan tempat yang baik, Bapak Ibu. Ada kehilangan. Saya pernah kehilangan anak umur 4 bulan. Ada sakit penyakit, ya. Sekarang anak bayi diimunisasi banyak banget, Bapak Ibu. Imunisasi 1, 2, 3, 4, 5. Semakin banyak penyakit, semakin banyak imunisasinya nanti, ya. Untung ada BPJS, ya. Kalau enggak mahal, ya. Kemarin saya coba-coba karena saya punya asuransi juga yang biasa gratis di puskesmas, yang untuk ini di rumah sakit, ya, yang biasa gratis jadi 1 juta, ya, di rumah sakit, ya, mahal kalau imunisasi. Makanya selama masih ditanggung sama pemerintah, lakukan saja. Semakin banyak penyakit, semakin banyak vaksin, ya, yang akan disuntikan kepada anak kita nanti, ya. Dunia menghadapi masalah moral, udah gak usah ngomong lah, kita tahu lah, ya. Dunia lagi kacau-kacaunya, ketidakadilan, kemiskinan, perang gak selesai-selesai, ya. Ukraina sama Rusia, belum lagi di Timur Tengah, Syria dan segala macam. Mungkin kita gak mengalami, tapi kita bisa melihat itu, dan suatu saat itu akan datang kepada kita. Kalau kita gak siap, itu akan datang dalam kehidupan kita. Apalagi pluralisme, keberagaman harusnya sesuatu yang baik. Tapi sekarang ada yang anti keberagaman. Ya, kita tidak usah ngomong itulah. Orang Kristen juga tidak boleh harus plural, menerima semua orang. Jangan orang datang ke gereja agak aneh sedikit udah dilihatin kayak gitu, ya. Udah biasa aja gitu, ya. Mereka orang yang perlu Tuhan. Ya, gereja adalah rumah sakit, tempatnya orang sakit berobat. Amin. Ada yang sudah masih rawat jalan, ada yang sudah sembuh. Ada yang sudah sembuh di tempat ini? Ada yang masih rawat jalan. Ada yang datang berkali-kali gak sembuh-sembuh karena disuruh dokter melakukan ini, tidak melakukan itu. Nah, itu dia. Dan masih banyak lagi, liberalisme dan banyak lagi. Apalagi, tema minggu ini adalah global impact, membawa pengaruh
perubahan bagi dunia secara global. Kita punya pengaruh nggak cuma di keluarga kita, di gereja kita, di komunitas kita, sampai ke seluruh dunia. Tapi Pak, tadi kan ada tema itu, saya belum melakukannya, saya bahkan nggak ingat gitu ada tema itu tahun 2024. Tenang saja, ya. Tema itu bukan cuma untuk 2024, tapi untuk seterusnya kita jadi influence. Sampai bukan dari tahun 2005 tema baru Pak yang itu lupa. Enggak, kita terus melakukannya. Tema tahun depan adalah the years of preparation, ya. Saya sudah baca semua temanya dan sudah guidance-nya, ya, menarik, ya, tahun depan. Dan Global Impact adalah gerakan memperluas kerajaan Allah dengan membawa pengaruh budaya kerajaan surga kepada bangsa-bangsa di dunia yang sudah sangat berdosa. Firman Tuhan katakan seperti ini, kerajaan Allah akan datang dengan tanda-tanda, ya, dan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Baru kesudahannya akan selesai. Ya, akhir zaman itu akan diselesaikan dengan semua sudah tersebar. Kerajaan Allah akan di-extend ke semua lapisan, ke semua bidang kehidupan. Melalui apa? Budaya kerajaan. Siapa? Bukan Tuhan Yesus lagi, Bapak Ibu, tapi kita semua. Ya, Tuhan tentu saja bisa merobek langit, dirobek langit. Ya, tiba-tiba turun gitu ya. Lalu goncang semua ya di Cipanas, akhirnya jadi panas semua ya. Memang panas kali ya, Cipanas. Ya, tiba-tiba mendidih semua, lalu Tuhan menggelegar datang dengan kedahsyatannya. Hai orang Cipanas, kamu bertobat, kalau enggak aku masukin ke dalam bumi paling bawah, ya. Pasti bertobat kan? Enggak mungkin enggak bertobat, takut mereka. Tapi bukan dengan cara itu. Ya, kerajaan Allah diperluas dengan pengaruh, dengan budaya. Tuhan itu tidak pernah dengan kekerasan. Ya, Tuhan selalu dengan kasih, Tuhan selalu dengan influence, tapi dengan cara seperti itu tanpa menaklukkan militer dan segala macam. Orang Kristen jadi 2 miliar lebih, ya. Orang percaya. Mudah-mudahan itu bukan Kristen KTP, Kristen benar-benar ya. Yang benar-benar dari tempat ini sudah pasti, ya. Lalu apa lagi? Sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk apa? Bukan cuma sebagai dampak di lingkungan kita, ya. Sadari itu, ya, bahwa engkau akan menjadi saksi bagi semua bangsa. Ya, saya beberapa hari yang lalu baca Filipus waktu dia bertemu dengan sida-sida, ya. Dia nggak sadar, ya. Dia bertemu dengan pembesar. Dari pembesar itu Ethiopia. Sekarang kalau Bapak Ibu tahu, Ethiopia itu salah satu Kristen terbesar di dunia, ya. Salah satu yang sangat berkembang kekristenan di Ethiopia. Yang beberapa tahun yang lalu kalau masih generasi X pasti tahu itu ada lagu-lagu mengenai Ethiopia, kelaparan segala macam. Sekarang ekonominya sangat maju, ya. Ethiopia bukan Ethiopia beberapa puluh tahun yang lalu yang orang kelaparan, busung lapar, sekarang maju dan kekristenan sangat maju di situ. Ya, salah satunya benih yang ditaburkan oleh Filipus, ya, kepada sida-sida di Ethiopia. Sekarang memperluas. Mungkin Bapak Ibu mempengaruhi satu orang saja, tapi satu orang itu kemudian mungkin mempengaruhi orang lain, atau orang itu kemudian menjadi dampak yang luas. Kita ada bagian di dalamnya, ya, di dalam pengaruh yang global itu, ya. Kita dipanggil untuk terlibat secara aktif, ya. Terlibat secara aktif dalam gerakan global agar semua orang mendengar berita Injil dan bertobat, Bapak Ibu. Kita bukan sekedar duduk-duduk, ya. Filipus waktu disuruh Roh Kudus untuk pergi ke sida-sida itu, dia bilang kayak gini. Filipus sudah berhasil pelayanannya di Samaria, tanda-tanda mujizat, lalu dibilang pergilah ke jalan sunyi. Ya, kadang-kadang kita sudah nyaman di sebuah tempat, tapi Tuhan bilang pergilah ke jalan sunyi, jalan yang belum pernah kamu lalui. Tapi disitulah ada impact yang besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, Matius 28:19-20 adalah amanat agung kita. Ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya, semua bangsa, bukan cuma di sekitar kita. Penggenapan misi ini akan membuat nama Allah dimuliakan di seluruh bumi. Itu tujuannya. Wahyu 11:15. Pemerintahan itu sudah diberikan kepada kuasa itu kepada Allah kita dan kepada Dia yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus. Loh, dunia ini punyanya Tuhan kan Pak? Ya, punyanya Tuhan, betul. Tapi kejatuhan manusia di dalam dosa membuat sistem di dunia ini dikuasai sama iblis, ya. Dan Tuhan akan merebut. Sekarang Tuhan memerintah, yes, memerintah di dalam kehidupan setiap orang percaya, di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Next, akan ada kerajaan. Dia akan datang kedua kali. Bukan lagi tadi Pak Arifin bilang, bukan lagi dengan keledai berwarna putih, dengan kuda putih. Dia akan memerintah, dia akan menghakimi dan ambil alih kuasaan di muka bumi ini. Dan dibangunlah kerajaan 1000 tahun itu, ya.
Ini bukan pekerjaan mudah dilakukan Bapak Ibu. Makanya kalau dengan global impact, saya pun awal-awal, wow, global impact temanya berat ya. Tapi ternyata tidak seperti itu kok ya. Kalau itu dilakukan dengan kuasa Tuhan, dengan otoritas Tuhan yang memerintahkan kita, ya saya nggak bisa apa-apa. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu bahwa orang yang kandidat paling baik untuk dipakai Tuhan adalah kandidat orang yang merasa dirinya nggak bisa, ya, tapi mau dipakai Tuhan. Orang yang terlalu pintar, terlalu segala macam, agak susah tuh kalau dia tidak merendahkan dirinya. Ya justru kita, ya, di tempat yang kecil, dalam keluarga yang biasa-biasa, dengan profesi yang biasa-biasa, Tuhan akan, itu kandidat yang tepat. Karena Tuhan akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan yang pintar kata dunia, ya, kayak gitu dia. Nah, kuncinya adalah kita mau taat untuk melakukannya. Mau taat Bapak Ibu? Ya, mau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, mau hidup kita signifikan, hidup kita dipakai Tuhan dengan tanda-tanda, cuman taat. Tuhan suruh kerjakan. Oh, masih gagal, berarti bagian kita yang gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Ada dalam proses gitu. Ya, selalu dalam proses kita belajar, kita melakukan kehendak Tuhan. Ada jatuh bangunnya, ada Roh Kudus yang membangkitkan kita. Tapi pada akhirnya kita akan jadi dampak bagi banyak orang. Ya. Saya harus cepat-cepat ya. Mandat global dari Tuhan Yesus, Matius 28-19. Jadi yang memerintahkan global impact itu bukan tema GBI Rock, tapi Tuhan Yesus sendiri. Ya, 29-19 Matius 28. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuncinya pada ini, pergi. Amin. Atau ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Hanya generasi lama yang tahu lagu itu ya. Ya, Tuhan suruh kita pergi. Ya, pergi dari segala kenyamanan kita. Ya, dari segala hal yang sekarang kita anggap sebagai normal. Ya, Tuhan kadang-kadang menyuruh kita pergi dari sebuah kondisi yang asing buat kita, tapi mari taat untuk pergi ya di luar segala hal yang biasa kita lakukan setiap hari itu. Ya, tugas kita melakukan misi Tuhan di muka bumi, ya. Bukan Tuhan Yesus lagi, sekarang kita. Ya, Tuhan, ada orang-orang di sana belum bertobat, Tuhan datanglah ke sini, Tuhan suruh mereka bertobat. Tidak, kamu yang pergi. Tuhan cuma bukan sekedar mengundang kita datang kepadanya untuk diselamatkan, untuk jadi anaknya, untuk jadi miliknya. Tuhan juga suruh kita pergi untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau punya obat dari sebuah sakit yang mematikan, yang dunia tidak punya, apa yang kita harus lakukan? Kita bagi-bagi dong, ya. Kalau kita simpan obat itu, apalagi kita tahu rahasia untuk kita memperoleh kehidupan kekal, tapi kita simpan di dalam diri kita dan kita lihat orang yang sekitar kita masuk ke dalam kematian kekal. Kita jadi orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Murid-muridnya Yesus tidak hanya memanggil kita untuk keluar, tapi juga untuk pergi. Amin. Pergi, ya, keluar, ya. Jangan sekedar senang di gereja. Memang tempat ini nyaman, Bapak Ibu. Ya, tapi tempat kita bukan sekedar kumpul-kumpul di gereja setiap hari Minggu. Tapi pada saat Bapak Ibu ada di rumah, ada di dalam pekerjaan kita, di dalam komunitas kita, kita harus ingat identitas kita. Saya adalah saksi Kristus. Saya nggak bisa, tapi ada otoritas Tuhan di dalam diri kita. Ya, katanya tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Apakah benar? Tinggal praktek, lalu buktikan benar atau tidak. Saya yakin kalau Bapak Ibu praktek dan melakukan itu, akan ada tanda-tanda mujizat. Kita akan banyak kesaksian di tempat ini, bagaimana Tuhan bekerja memakai kehidupan kita. Kata pergilah merupakan perintah untuk keluar dari tempat tinggal zona nyaman. Ya, Tuhan nggak suka dengan zona nyaman. Ini zona tidak bertumbuh, zona nyaman itu. Ya, zona bertumbuh adalah zona kita ditantang untuk keluar dari kenyamanan kita. Ya, bertindak, melakukan sesuatu yang diperintahkan, memberitakan kabar baik, keselamatan. Coba Bapak Ibu, mana lebih enak kasih berita buruk atau kasih berita baik? Berita baik lah. Coba kalau saya disuruh berita buruk, misalnya ada keluarganya meninggal, saya belum pernah ya dalam kondisi itu. Itu susah banget ya. Tapi berita baik, ya senang harusnya berita baik. Apa berita baiknya? Bahwa kamu bisa diselamatkan, ya, dengan kasih karunia daripada Tuhan. Penyakitmu bisa disembuhkan, ya. Kamu bisa dipakai Tuhan. Keluargamu bisa dipulihkan. Kamu akan mengalami terobosan. Bersama apa? Bersama Tuhan.
bukan sekedar baik-baiknya saja, tetapi di dalam Tuhan tentu saja ada proses, tapi tetap Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Kabar baik itu Bapak Ibu, harus disampaikan kepada semua orang. Ya. Kata pergilah memiliki makna dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, di dalam pelayanan, profesi apapun, kota, negara apapun. Tuhan menugaskan kita untuk memberitakan kabar baik agar semua orang mau menerima dan percaya kepadanya, kemudian menjadi murid Kristus. Apapun profesi kita bisa jadi berkat. Apapun tempat tinggal kita dimanapun itu, ya, mungkin kota Cipanas ini cukup ramai lah Cipanas ya mungkin dari kota yang lebih sepi lagi, tetap Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi impact yang global di dalam apapun yang sudah katakan, asal kita mau untuk menjadi atau taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jika kita bagian dari keluarga Allah, memenuhi panggilan Kristus adalah sebuah kewajiban. Ini bukan opsi Bapak Ibu. Kalau boleh ya, pergilah jadikan semua bangsa muridmu. Kalau kamu ada waktu, ya pergilah jadi semua bangsa muridmu. Kalau kamu sudah nggak ada pikiran yang lain, masalah, pergilah jadi semua bangsa murid. Tidak, Tuhan bilang pergilah. Makanya Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, celaka kita. Ya, kalau tidak memberitakan Injil. Itu apa yang menjadi kabar baik itu adalah kabar baik itu adalah sesuatu menceritakan kebaikan mengenai Tuhan Yesus. Ya, kadang-kadang lebih gampang seperti itu kan? Lebih gampang seperti itu. Oh, kenapa kamu kok sukacita terus ya? Padahal situasi lagi sulit. Oh, saya punya Tuhan Yesus. Sekalipun saya mengalami banyak masalah, saya tahu saya punya Tuhan yang bertanggung jawab dan memelihara hidup saya. Kenapa ya? Kamu sembuh dari sakit. Kenapa? Kamu itu sakit yang luar biasa, tapi kamu sembuh. Apa obatnya? Obatnya, saya percaya kepada bilur-bilur Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Dulu saya jahat, saya sekarang dipulihkan sama Tuhan. Dulu saya narkoba, saya perokok, saya apapun juga, saya dipulihkan sama Tuhan. Cerita itu saja. Siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus Kristus. Biarkan mereka mendengar itu dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nanti urusan Tuhan yang akan menjamah hidupnya. Kita tidak bisa bikin orang bertobat, Bapak Ibu. Tidak bisa. Ya, kita jelasin, kita sarjana teologi, doktor seperti apapun, tidak bisa bikin orang bertobat kalau tanpa Roh Kudus menjamah dia. Makanya doakan orang yang akan kita targetin untuk memberitakan kabar baik. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Termasuk mengubah orang. Itu bukan pekerjaan kita. Ya, keluarga kita, suami kita, anak kita mungkin nggak berubah-ubah. Saya sudah melakukan segala suatu upaya yang ngasih tahu dia, nasihatin, nggak berubah Pak. Yang memang yang berubah itu bukan kita, tapi Tuhan. Dan biarkan proses Tuhan bekerja dalam kehidupan orang itu. Dan kita percaya saja, kita memberikan teladan, kita memberitakan yang baik, kita mencontohkan, maka orang itu akan berubah. Ya, Tuhan minta kita untuk mentaati dan bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang akan terhilang di seluruh muka bumi ini. Ya. Mengabaikan misi itu sama dengan tidak mentaatinya. Ya. Jadi misi global itu dari Tuhan. Amin. Sebab banyak orang mau taat, ya. Oke Pak, saya memang nggak tahu ya kira-kira bagaimana caranya. Nanti kita akan bahas itu. Tetapi saya mau. Itu dulu. Ya, yang Tuhan mau itu cuma kemauan, ketersediaan. Ya, ya, saya mau Pak. Ya, di bidang apapun saya mau. Saya percaya ada kuasa dalam diri saya. Supaya Tuhan jadi berkat, saya jadi berkat oleh karena Tuhan yang bekerja melalui kehidupan saya. Yang kedua apa? Global impact, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. Ini dia. Tuhan gak suruh kita pergi tanpa modal, pakai modal. Ya, mungkin modalnya bukan finansial di awal. Ya, apa modalnya? Ini dia modalnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Siapa di sini dipenuhi Roh Kudus angkat tangannya? Ya, berarti kamu ada kuasa, ada power, ada dinamis. Supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, sampai ke ujung bumi. Tuhan kasih modal sama kita, modal kuasa. Ya, keuangan di mana Pak? Keuangan Tuhan supply. Kalau kuasa aja dikasih kok. Kalau Tuhan saja mati buat kita, masa pelayanan kekurangan keuangan? Ya, pasti ada. Ya, dulu ada lagu lagu lama lagi nih. Kerja buat Tuhan selalu manis. Lanjutannya apa? Biar pikul salib selalu, kadang-kadang diganti. Biar sonder gaji. Sonder itu apa? Tidak pakai gaji.
Ya sekarang nggak mau ya pelayanan Tuhan. Kamu mau nggak diutus, nggak ada gaji, ya mulai dari nol. Harusnya kita mau, ya. Ada seorang hamba Tuhan bilang kayak gini, kamu itu ya kalau disuruh melayani Tuhan, lalu kamu pikir-pikir dan bilang, nanti gimana kehidupan saya? Anak istri saya makan apa? Kamu menghina Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu majikan yang nyuruh kamu kerja tanpa prepare sesuatu dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan suruh kita melayani Tuhan, Tuhan pasti prepare itu. Tuhan pasti ada penyediaan Tuhan. Pasti Tuhan berkati kita. Kelihatannya belum ada, tapi pasti Tuhan kerjakan. Karena Tuhan itu Allah yang baik. Tuhan kasih modal di dalam kehidupan kita. Dimulai dengan kuasa, Bapak Ibu. Ini penting, ya. Sesaat sebelum Yesus Dia memberi tugas kepada para pengikutnya dengan jelas dan tegas. Mereka harus menjadi saksi, harus. Ya, dari Yerusalem ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, setiap kita punya tanggung jawab yang sama. Kata kuasa berasal dari kata Yunani dunamis. Ya, kalau Bapak Ibu kata dinamis, itu juga dari kata dunamis. Kata dinamit, bom gitu ya. Ya, yang meledak itu juga kata ini. Jadi kuasa yang dinamis, yang punya daya luar biasa diberikan di dalam kehidupan kita. Kita sadar enggak sih? Sadar enggak sih kadang-kadang ini loh masalahnya orang Kristen itu cuma itu. Sadar enggak Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Kenapa kok kita kadang-kadang penuh dengan keputusasaan, depresi, khawatir segala macam? Karena seketika itu waktu kita memikirkan itu, kita lupa siapa diri kita. Kita lupa ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus susah memang, tapi pencobaan alami itu tidak, yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Ada jalan keluar, ada terobosan di dalam Tuhan. Sejauh kita menyadari dan minta Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya, ada masa-masa kesesakan kita bilang berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan tolong campur tangan dalam kehidupan kita. Ya, ada kuasa itu. Ya, dunamis, berasal dari usaha, kecerdasan manusia. Bukan dari kuasa dan kecerdasan manusia. Makanya saya bilang, kepintaran kita nggak bisa melayani Tuhan. Mungkin dipakai kepintaran kita tentu, ya. Bukan berarti kita nggak usah lah, saya bodoh-bodoh aja. Enggak, belajar. Tapi bukan itu andalannya. Andalannya adalah kuasa Tuhan. Ya, pemberdayaan ilahi, empowering, yang memungkinkan kita untuk jadi orang biasa, jadi orang luar biasa bagi kerajaan surga. Amin. Ada kuasa dalam kehidupan kita. Diberi kuasa untuk menjadi saksi. Ya, pada pandang Roh Kudus turun atas para murid memulai mereka dengan keberanian, kuasa dan otoritas. Makanya Petrus yang mulut besar tapi penakut itu, begitu menerima kuasa daripada Tuhan, dia jadi orang berani. Sampai orang-orang mahkamah agama sampai bingung, ini orang siapa ya, kok pintar banget ya ngomong ya. Padahal ini orang biasa. Kadang-kadang nanti orang akan bilang, kenapa ya kok begitu banyak hikmat di diri orang ini? Karena dia orang biasa, bukan profesor doktor, bukan punya ini itu, bisnisnya nggak gede, tetapi kata-katanya penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat yang membimbing, menguatkan, menghiburkan banyak orang. Karena apa? Karena Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Andalkan itu Bapak Ibu. Ya. Petrus pernah menyangkal Yesus, ini saya remind lagi. Takut, tapi dia dengan penuh kuasa berkhotbah dan 3.000 orang meninggal. Bertobat. Dan tahu kemudian apa yang menjadi cara Petrus meninggalnya, itu tadi yang saya mau ngomong. Dia penuh dengan keberanian, dia mau disalibkan. Dan Petrus katakan, aku tidak layak disalibkan kayak juru selamat, kayak rajaku. Aku mau disalibkan dengan kepala di bawah. Dia berani luar biasa menghadapi kematian, padahal sebelumnya takut. Kalau kita takut, kita perlu Roh Kudus. Amin. Kita perlu Roh Kudus memberikan kita berani. Untuk masuk juga tahun 2025. Amin. Susah ya tahun 2025. Ya susah memang kayaknya sih ya. Ya saya kerja di pasar saham, lagi turun semua saham. Ya Desember saya naik turun. Ya bahkan tim riset saya dan ekonom saya bikin hasil riset untuk Outlook 2025. Judulnya apa? Shadow Before Down. Waduh, namanya jelek banget ya Outlooknya. Shadow Before Down katanya ya. Bayang-bayang gelap sebelum penurunan katanya. Di semester kedua baru lebih baik. Selalu ada optimisme. Tapi jangan takut. Kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selalu ada hal baru. Di dalam krisis ada opportunity juga kan, dalam bahasa Mandarin kan, ya kita lihat opportunity itu, ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Sejak saat itu, para murid mulai tersebar dari Yerusalem ke daerah sekitar sampai bangsa-bangsa di luar Israel. Dia pergi keluar dari Yerusalem. Mereka bersaksi dengan penuh keberanian, penuh kuasa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melakukan tanda-tanda ajaib.
Waktu saya ini sudah habis sebenarnya. Sudah habis kan? Oh belum habis. Oke, puji Tuhan belum habis. Karena saya pikir tadi jam 9.10. Oke, yang berikutnya apa? Bagaimana cara? Ini how to-nya ya. Ini how to-nya. Bagaimana cara orang percaya mengubah dunia? Bagaimana cara saya orang biasa-biasa di Cipanas mengubah dunia? Ya, apakah dengan cara ini dan itu? Coba kita mau belajar. Yang pertama, lengkapi diri dengan pengertian tentang kebenaran yang diberitakan. Amin. Belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Waktu Filipus disuruh pergi dan ketemu sida-sida dari Ethiopia, sida-sida itu lagi membaca kitab Yesaya dan dia nggak ngerti. Lalu Filipus datang dan di sana kamu menjelaskannya, kata sida-sida itu. Ya, aku bisa. Dan dijelasin sama dia kitab Yesaya itu, dan kemudian dia minta dibaptis. Ya, sida-sida itu. Nah, kalau ada orang datang sama kita, saya lagi baca Alkitab, ada firman kayak gini, saya nggak ngerti. Bisa kamu jelasin? Oh, nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Nanti saya cari Pak Ampi dulu, Ibu Vera dulu ya. Saya nggak tahu, ya nggak bisa dong. Memberitakan kebenaran firman Tuhan harus dimulai dengan menerima firman Tuhan, menerima keselamatan dan mengerti firman Tuhan itu. Amin. Saudara harus tahu kepada siapa saudara percaya. Saudara harus tahu dasar iman saudara itu apa. Ya, kalau enggak kita diombang-ambingkan dengan pengajaran. Kalau enggak kita, Alkitab itu dipalsukan kok. Oh iya, kayaknya iya sih. Kita bingung. Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus tidak disalib. Yesus itu bukan Tuhan. Masa Tuhan ngomong ke Bapa, ngomong Allah kepada Tuhan? Masa Tuhan ngomong Tuhan? Berdoa kepada Tuhan? Oh iya, benar juga ya. Kita bingung. Ya, makanya belajar Bapak Ibu. Ya, belajar firman Tuhan. Karena pada saatnya kita diminta pertanggungjawaban tentang iman kita siap. Ya, makanya ada start. Tahun depan kita akan masuk dengan pengajaran baru yang lebih komprehensif, namanya Kingdom Journey. Ya, tapi nanti kita akan tunggu. Kita mau supaya setiap kita diperlengkapi. Ya, diperlengkapi. Firman Tuhan mempersiapkan kita jadi saksi melalui pengajaran hidup dalam kebenaran. Pengajaran penting, bukan berarti pengajaran nggak penting. Nah, kalau kita nggak diajar, Pak saya tidak tahu membaca Alkitab, tapi saya melakukannya. Ya, dari mana tahu melakukan firman Tuhan kalau nggak tahu firman Tuhannya dahulu? Ya, tentu saja bukan cuma baca Alkitab, tidak melakukannya. Yang beres, ya baca Alkitab, belajar, pengajar, lalu melakukannya, hidupi pengajaran itu. Firman Tuhan menuntun hidup kita untuk menjadi saksi, memberitakan kebenaran kepada orang lain, memberitakan kebenaran yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, memberitakan kebenaran yang firman Tuhan sudah katakan kita pelajari itu. Ya, bagikan kepada semua orang. Mazmur 119 ayat 105 itu firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pernah berpikir nggak kenapa kok ada pelita di kaki? Ya, orang Jawa nggak pelita di kaki kan? Tahu nggak Bapak itu konteksnya itu di zaman Israel zaman itu ada gembala-gembala yang harus melewati padang gurun pada malam hari. Ya, padang gurun kan aman. Dia memang nggak ada singa sih, nggak ada beruang. Tapi di situ ada ular beludak dan juga ada kalajengking yang bersembunyi di balik pasir. Nah, itu yang berbahaya. Makanya mereka pakai sepatu boot dari kulit yang ada tempat untuk menaruh obor sampingnya. Ya, jadi waktu ada obor di kanan kiri, kemudian di sekitarnya itu menerangi. Ya, itu dia pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Konteksnya seperti itu. Biar kita paham gitu ya. Firman Tuhan itu seperti itu. Kita melalui tempat gelap, tempat yang sulit, tempat yang susah kita kontrol, tempat yang kita tidak tahu. Tapi ada firman Tuhan yang menerangi kita, ada hikmat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan adalah senjata yang memperlengkapi kita dalam tugas bersaksi. Firman Tuhan itu bukan dari perkataan tapi dari kuasa, Bapak Ibu. Makanya waktu Tuhan Yesus dicoba, dia cuma bilang ada tertulis. Ya, ada tertulis. Ya. Kalau kita ngomong ada tertulis iblis, apa itu? Ya pokoknya ada deh. Gitu ya. Kita nggak pernah baca. Tuhan Yesus baca seluruh kitab Taurat, Bapak Ibu. Bahkan dia berdiskusi dengan orang-orang di situ umur 9 tahun kan dia di Bait Allah. Dia sudah fasih dengan segala macam itu. Berapa kali sudah baca Alkitab? 1,5 kali, 4 kali, berkali-kali, ya. Tentu saja itu bukan patokan untuk standar kerohanian, tapi minimal kita selesai baca satu Alkitab. Masa nggak selesai baca itu? Supaya kita punya frameworknya firman Tuhan itu seperti apa gitu loh. Ya Tuhan sedang ngomongin apa sepanjang dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Hidup di dalam kebenaran, itu dia.
Allah adalah kebenaran. Sebagai muridnya kita dipanggil mencerminkan karakter Allah, hidup sesuai dengan kebenaran ilahi. Waktu orang melihat kebenaran dihidupi dalam kehidupan kita, orang akan melihat, aneh ya orang ini ya. Yang lain gak jujur, orang ini jujur. Yang lainnya penuh dengan korupsi, orang ini gak korupsi. Ya, orang ini semua pelintat-pelintut, orang ini lempeng. Ya, orang lain berbohong, dia menyatakan kebenaran. Itu yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Kebenaran yang dihidupi akan bisa dilihat oleh banyak orang. Makanya terjemahan Alkitab paling baik adalah The Living Bible. Ya, ini dia maksudnya The Living Bible, saudara semua. Ya, Bible yang terbuka, suratan yang terbuka. Ya. Bagaimana cara kedua selain mempelajari firman? Bekerja sama sebagai tubuh Kristus di antara orang percaya. Kita nggak bisa kerja sendiri, Bapak Ibu. Ya kan? Nggak bisa kerja sendiri. Kita perlu orang lain. Di tempat ini nggak ada yang sendiri bisa melayani. Perlu orang-orang lain. Perlu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Dari buka sampai ke belakang gitu, akan dipakai Tuhan. Bukan cuma itu, bekerja sama dengan gereja lain. Kita bukan eksklusif, ya. Cipanas nggak bisa dimenangkan hanya dengan roh, ya. Ada begitu banyak orang percaya dengan keunikan tersendiri, gereja dengan keunikan sendiri. Mungkin mereka unik di dalam pengajaran, mereka unik di dalam pelayanan masyarakat, mereka unik dalam pelayanan tertentu pendidikan. Kita bekerja sama gitu, ya. Bukan saling rebut-rebutan jemaat, ya. Amin. Nggak pernah rebutan jemaat kan? Saya yakin Pak Lampi nggak pernah, ya. Kalau orang datang ke tempat ini tanyain, kamu dari gereja mana? Kayak gitu ya. Ke gereja sini saja, enggak, jangan, suruh balik aja. Ya, kecuali orang itu, ya saya nggak bertumbuh, saya pengen cari, ya nggak apa-apa. Tapi bukan nyari-nyari orang, ya, waktunya habis, ya. Kesatuan tubuh Kristus mengatasi perbedaan ras, status budaya dan politik. Hari ini masih ngomongin ras, masih ngomongin latar belakang budaya, nggak ada Bapak Ibu, ya. Kita semua itu satu keluarga saudara, ya. Nggak percaya kita keluarga saudara? Apa keluarga kita hanya yang saudara sama kita? Sama loh, kita punya darah yang sama, darah Kristus, ya. Di dalam Kristen kita ada darah Kristus, berarti kita saudara. Yesus yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita saudara, ya. Ya, orang semua bersaudara, katanya orang Manado, ya. Memiliki peran memperlengkapi dan saling membangun. Ayo kerja sama, jangan kerja sendiri. Kesatuan tubuh Kristus mencerminkan hubungan orang percaya satu dengan lain sebagai murid Kristus, memberikan kesaksian kasih kepada dunia. Kalau kita berantem nggak jadi saksi. Kalau kita rukun, itu kita jadi saksi. Apapun doktrin kita, apapun denominasi kita, apapun latar belakang budaya kita bersatu di dalam Tuhan. Ya, saya lanjutin ya. Saya tambah sedikit apa ya. Ini kan ibadah terakhir ya. Walaupun kejar-kejaran nanti ibadah terakhir tahun 2024, ya maksud saya ya. Ya. Memiliki keteguhan keberanian untuk bersaksi. Setiap orang menjadi kesadaran bahwa Roh Kudus memberi keberanian bersaksi. Karena kan kita takut kan, ya kan? Nanti saya kalau bersaksi, nanti saya dibunuh jadi martir. Waduh, seorang jadi martir. Jangan GR ya, jangan GR. Ya, tidak semua orang jadi martir kok. Hanya orang pilihan jadi martir, ya. Enggak kita, seakan-akan kita layak jadi martir. Nanti saya jadi martir, karena GR kita. Ngomong aja, enggak dibunuh kok, ya. Paling-paling udah saya nggak mau dengar, ya udah pergi ke tempat lain. Apa susahnya? Saya bilang kalau ada orang sakit, mau saya doakan, nggak mau, ya sudah, ya repot amat, ya kan? Kamu kasih shalom, kalau nggak shalom itu nggak diterima, ya udah kebaskan kaki dari debu, sebenarnya debu dari kakimu, ya, dibaskan kaki dari debumu, gitu ya. Wah, jadi kalau keburu-keburu kayak gini nih, ya. Roh Kudus mengingatkan kepada setiap orang percaya kita dipanggil untuk menggenapi amanat agung, ya, amin. Menjalani tugas sebagai saksi dengan kuasa Allah. Kerajaan surga itu diperluas dengan manifestasi, amin. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Kita semua. Berarti tanda-tanda ini mereka akan menumpangkan tangan kepada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kenapa kok tidak ada pernah terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena kita tidak pernah mendoakan orang sakit. Kalau kita doakan orang sakit itu dan orang itu tidak sembuh, urusannya Tuhan. Kenapa kok kita yang malu? Kecuali saya kalau berdoa di dalam nama Antonius Cahaya Santoso sembuh, saya malu. Tapi kalau dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang membela. Ya, kalau orang itu belum sembuh, paling minimal nama Tuhan Yesus dibagikan kepada orang itu. Ya, kalau ada orang kerasukan, jangan panggil Pak Hampi lagi. Ya, nanti Pak Hampi sakit loh. Ya, ngurusin tiga satelit ya.
Cipanas, Cianjur, Sukabumi masih dipanggil domestik, masalah-masalah domestik yang harusnya kita bisa selesaikan. Udah usir dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Prioritas ada dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu, praktek aja. Kalau kita menyadari kuasa itu. Ya, orang percaya belum ada. Penginjilan melalui teknologi digital. Wah, ini dia paling bisa kita lakukan. Apalagi generasi Z. Apa? Di Instagram kita, di Facebook kalau generasi lama, di TikTok kita live shopping kan? Hanya itu yang kita lihat. Atau kita mengeluh di situ. Ih, dasar orang itu. Orang itu siapa juga nggak tahu. Emang kita tahu juga orang itu siapa? Kita cuma mau ngeluh aja, mau marah-marah di sosial media. Dan apa yang orang tangkap dari kita? Ini orang apa sih? Ya, nggak membangun, cuma bikin sebel aja bacainnya kayak gitu. Sebarkanlah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya, kasih tahu firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan mencontohkan kehidupan yang benar. Yang cuma ngomong firman Tuhan, hidupnya nggak sesuai. Itu juga orang benci itu ya. Aduh, malah kamu model kayak kamu yang ngomong firman Tuhan, aku tahu kok siapa dia. Nah, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan melalui sosial media, ya melalui teknologi. Ya kita punya website, kita punya Instagram, ya Rock Cipanas dan segala macam punya Instagram. Dari situ kita bisa reach the world, ya punya global impact. Mendukung misi global, menjamin hubungan lembaga misi internasional. Banyak misi internasional. Kalau Bapak Ibu mau pun bisa. Dokter punya Beyond Border atau Cross Border, saya lupa. Ya bahkan anak-anak dari hamba Tuhan di Rock, ya di Bali, itu anak-anaknya lulus kuliah diikutin Youth Formation, ya. Mereka camp 3 bulan, lalu punya misi gimana supaya punya hati misi. Itu kerjasama sama mereka, nggak masalah kok. Ya, apa Global Mission di Cipanas, mari kita kerjasama sama mereka. Ya, apalagi jika tidak memiliki kesempatan pergi secara langsung berbelahan dunia, kita dapat mendukung misioner dengan finansial melalui doa. Doakan itu. Ya, pelayanan di mana? Dukung dengan finansial. Kalau kita mau diutus juga, nggak apa-apa juga. Tuhan, aku mau diutus ke Syria, Tuhan. Aku mau diutus Tuhan ke Afghanistan, Tuhan. Ya, nggak mau ya. Aku mau diutus Tuhan ke pedalaman Los Angeles, Tuhan. Pedalaman Sydney, pedalaman Canberra. Ya, kita maunya itu. Ya, sudah pikir nggak susah ya melayani di luar negeri? Susah loh. Susah di luar negeri. Jemaatnya nggak banyak, susah. Ya, saya tahu karena ada banyak teman-teman saya yang di Rock di Australia dan juga di Amerika. Nggak gampang. Kalau mau diutus ke Korea, belajar bahasa Korea dulu lah minimal, iya kan? Ya, begitu mau diutus, Tuhan saya nggak bisa bahasa Korea, Tuhan. Cuma bisa sarang hiu, Tuhan. Sama anyong hasil, ya. Harus belajar dulu kalau mau diutus. Next. Global impact. Sudah berakhir. Apa yang kita lakukan? Mandat global dari Tuhan Yesus harus dilakukan. Ini mandat, perintah dari Sang Raja untuk menjadi saksi bagi semua bangsa. Yang kedua, diberi kuasa. Sadari Bapak Ibu, ada kuasa di dalam kehidupan kita, dalam keluargamu, pernikahanmu. Apa yang kau butuhkan? Ada kuasa dinamis di dalam kehidupanmu. Ya, yang ketiga, cara orang percaya mengubah dunia dengan tadi pelajari firman Tuhan. Ya, bekerja sama dengan tubuh Kristus yang lain melalui sosial media, melalui teknologi, dan juga kita menjadi saksi dengan hidup di dalam kebenaran. Amin.